Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah tercurah kepada kita semua. Ringkasan pernyataan, dunia hanyalah persinggahan. Ujian dan luka bukan untuk diratapi, melainkan menjadi jalan penggugur dosa. Dalam kesabaran, tersimpan ketenangan dan janji kebaikan dari Allah bagi yang tetap teguh dan tidak menyerah. Sabar saja tidak cukup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saudaraku, izinkan saya mengajak melihat dari sisi yang berbeda, lebih dalam, lebih jernih. Sabar memang cahaya, namun cahaya itu bisa redup jika tidak disertai langkah. Secara ilmiah dan filosofis, manusia diciptakan bukan hanya untuk menerima, tetapi juga untuk merespons. Jika setiap luka hanya ditenangkan dengan diam, maka potensi perubahan akan mati perlahan. Pandangan ulama, sabar itu aktif, bukan pasif. Abdullah bin Alawi Al-Had dalam banyak nasihatnya memang menekankan sabar. Tetapi beliau tidak pernah memisahkan sabar dari amal. Sabar menurut para ulama terbagi menjadi 3. Sabar dalam ketaatan, 2 sabar menjauhi maksiat, sabar menghadapi ujian. Namun ketiganya menuntut aksi, bukan sekadar diam. Al-Ghazali menjelaskan dalam Ihya Ulumuddin bahwa sabar adalah kemampuan mengendalikan diri agar tetap berada di jalan yang benar. Artinya, ada kesadaran aktif, bukan sekadar pasrah tanpa arah. Ibnu Taimiyah bahkan menegaskan, kesabaran sejati adalah yang diiringi usaha memperbaiki keadaan. Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menambahkan, bahwa tawakal bukan meninggalkan sebab, melainkan memaksimalkan usaha, lalu menyerahkan hasil kepada Allah. Perspektif ilmiah dan kehidupan. Dalam psikologi modern, ketahanan resilience bukan hanya bertahan dalam penderitaan, tetapi kemampuan untuk bangkit dan beradaptasi. Jika seseorang hanya diam, ia mungkin terlihat sabar, namun sesungguhnya sedang kehilangan kendali atas hidup. Kontradiksi yang perlu disadari. Sabar dalam kesunyian adalah doa. Namun, jika kesunyian itu membuat kita berhenti berjuang, maka doa itu kehilangan sayapnya. Karena doa yang kuat selalu diiringi langkah nyata. Kesimpulan, sabar bukan berarti berhenti, melainkan tetap berjalan dengan hati yang tenang. Kesunyian bukan tujuan, melainkan ruang untuk menguatkan diri sebelum melangkah kembali. Refleksi diri. Jangan-jangan ini kita menyebut diri sabar, padahal kita hanya takut mencoba lagi. Harapan. Semoga kita menjadi hamba yang tidak hanya kuat menahan ujian, tetapi juga cerdas membaca arah perubahan. Motivasi, bangkitlah, karena Allah tidak menilai seberapa lama kita diam, tetapi seberapa sungguh kita berusaha. Doa ya Allah. Jangan biarkan kami terjebak dalam kesabaran yang melemahkan. Jadikan sabar kami sebagai energi untuk bangkit, kuatkan langkah kami dalam kebaikan, dan tuntun kami menuju ridhamu. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini menyentuh hati Anda, jangan berhenti di perasaan. Lanjutkan dengan tindakan. Mari kita belajar bersama, bukan hanya berharap kepada Allah, tetapi juga bergerak menuju ridhanya. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tetap sabar dalam langkah, dan tetap tawakal dalam hasil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah tercurah kepada kita semua.